Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang baik ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita bisa melaksanakan kembali kajian rutin kita, membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kesempatan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari kajian yang kita laksanakan ini, lebih-lebih hari ini adalah hari Jumat. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan, selalu kita aturkan, dan kita perbanyak pada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Lebih-lebih di hari Jumat ini, mari kita perbanyak membaca sholawat agar kita nanti mendapatkan syafaat. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Kitabul Hudud. Kitab yang membahas tentang hukuman-hukuman, ya. Hukuman-hukuman secara Islami, ya, hukum Islam berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi had itu kalau secara bahasa, hudud secara bahasa jamak dari had. Wal haddu lughatan al-man'u. Had itu secara bahasa maknanya adalah mencegah. Wa syar'an 'uqubatun muqaddaratun min asy-syari' wajibat 'ala man irtakaba kabiratan makhsusatan zajran 'anha wa takfiran laha. Kalau secara syara' had itu adalah 'uqubah muqaddarah, hukuman tertentu, hukuman dengan kadar tertentu, minasyari' dari pemilik syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Wajibat 'ala man irtakaba kabiratan makhsusah, yang wajib diberikan kepada seseorang yang melakukan dosa besar tertentu, dosa besar khusus. Zajran anha, sebagai apa? Sebagai bentuk ya hukuman, ya, sebagai bentuk hukuman darinya agar tidak mengulangi lagi.
zajran. Wa takfiran laha, dan sebagai bentuk untuk menghapus dosa-dosanya, ya, takfirul dzunub, ya, untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi hukuman had itu, mohon maaf ini lagi hujan mungkin agak berisik gitu ya. Jadi had itu diberikan memang salah satu fungsinya itu sebagai takfir, penebusan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, terkait dengan ini maka ada beberapa dosa besar yang pelakunya itu berhak mendapatkan hukuman had, hukuman tertentu. Yaqul mu'allif rahimahullah wazani ala darbain. Wazani, orang yang berzina, ala darbain, terbagi menjadi dua macam, muhsan wa ghairul muhsan. Orang zina muhsan, orang yang berzina muhsan wa ghairu muhsan dan ghairu muhsan. Yang disebut zani itu siapa? Yang disebut zani itu adalah ar-rajul al-baligh al-aqil. Ar-rajul al-baligh al-aqil wa man fi hukmihi. Jadi orang laki-laki yang baligh, berakal, dan yang semakna dengannya, yang sehukum dengannya. Al-wadih, al-wadih yang jelas bahwa dia laki-laki. Alladhi ghayyaba hasyafatahu aw qadraha min maqtu'iha biqubuli unsa wadihatin ghairi maitatin wala bahimatin, yang memasukkan hasyafahnya atau ukuran tertentu dari atau kadar dari hasyafah itu yang terputus, ya, yang dimasukkan ke dalam kubul atau kemaluan seorang wanita yang jelas, wanita yang jelas wanita, bukan yang tidak jelas bahwa dia wanita, ini hukum wanitanya tidak jelas, benar-benar wanita tulen, ya, dimasukkan ke dalam vagina, ya, seorang wanita tulen, bukan mayat, ya, bukan maitah, bukan mayat, juga bukan kepada bahima, hewan. Walau jinniyatan muharramin bi'ainihi fi nafsil amri la li'aridil haidin mathalan wala likauni yubanna zawjatuh ajnabiyatan. Walaupun itu seorang jin, haramin li'ainihi, yang diharamkan bagi bendanya itu fi nafsil amri, memang diharamkan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi secara umum begitulah ya, secara umum itu yang dikatakan berzina itu, orang yang dikatakan seorang berzina itu adalah orang laki-laki, orang laki-laki tulen yang memasukkan hasyafahnya atau kadar dari hasyafah yang terputus kepada seorang perempuan tulen.
Ini secara umum begitu. Nah, zani ini ada dua macam, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Seorang berzina itu ada yang disebut dengan muhsan, ada yang ghairu muhsan. Muhsan itu apa? Muhsan itu adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, menikah dengan pernikahan yang sahih, ya, yang sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, ya, dengan pernikahan yang sahih, pernikahan yang benar, ya. Nah, itu yang dikatakan muhsan. Muhsan itu seseorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sahih dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya itu. Nah, itu namanya muhsan. Nah, ghairu muhsan berarti seorang pezina yang belum memenuhi syarat muhsan. Berarti dia tidak pernah menikah dalam pernikahan yang sahih. Tidak pernah menikah dengan pernikahan yang sahih. Maka berarti dia dikatakan ghairu muhsan. Maka fal muhsanu hadduhu ar-rajul. Maka seorang pezani yang muhsan, hadnya, hukumannya adalah ar-rajm, rajam. Dirajam. Rajam itu artinya apa? Dilempari dengan batu sampai meninggal. Dan disunahkan batu yang dilemparkan itu batu yang sedang, yang ukurannya itu segenggam, ya, segenggam, ukurannya segenggam tangan ini, jamil ulkaf, itu ukurannya batu yang dilemparkan. Itu rajam. Jadi masing-masing ini batu, satu genggam batu ukurannya dilemparkan pada seorang pezina muhsan, ya, cuma rajam sampai meninggal, itu namanya rajam, ya. Wa ghairul muhsan hadduhu mi'atu jaldatin. Dan pezina ghairul muhsan hadnya, hukumannya mi'atu jaldah, 100 kali cambukan. Wa taghribu amin, dan diasingkan selama setahun. Wa taghribu amin, diasingkan selama setahun, ila masafatul qasri, yang jaraknya itu jarak qasar, yang jaraknya itu jarak qasar, lebih, ya, jarak qasar atau lebih. Ini berdasarkan pendapatnya imam, pendapatnya khalifah atau wakilnya. Yang diasingkan, yang kira-kira pokoknya dia ini merasa terasing di daerah, diasingkan. Kalau ya, diasingkan itu yang kira-kira dia terasing sehingga dia ini merasa merasa ya tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang perhatikannya, mau begini mau begitu susah, sehingga dia merasa terasing itu, sehingga geraknya itu merasa terbatas, ya, nyaman. Itu selama setahun itu namanya taghribu'an, diasingkan itu begitu. Kemudian wa syara'idul ihsani arba'un, dan syarat-syarat muhsan itu arba'un, 4. Yang pertama al-bulughu, balik.
Balik itu ya kita tahu semua kalau laki-laki telah berumur 15 tahun komaria atau telah mengeluarkan air mani, yaitu balik. Kalau perempuan ditambah dengan telah keluar haid. Kemudian yang kedua, wal-aqlu, akal. Berarti kalau tidak berakal berarti tidak ada had. Jadi tidak had bagi orang gila, tidak ada had bagi anak-anak yang belum balik, tidak ada had. Ya. Tidak ada hukuman had. Jadi kalau anak-anak, kalau orang gila itu dididik, ya, dididik, diajari bahwa perbuatan itu adalah melanggar syariat, bahwa perbuatan itu dosa besar, itu ya, didik. Dan gimana caranya dididik dengan yang kira-kira dia ini merasa jera, dia merasa jera untuk tidak mengulangi terhadap perbuatan. Termasuk di sini yang dimasukkan di dalam yang balik berakal itu masih dikategorikan yang balik berakal adalah orang yang mabuk muta'addi. Yang mabuknya itu muta'addi. Mabuk muta'addi itu artinya seorang pemabuk yang sengaja mabuk dengan meminum minuman-minuman yang memabukkan. Ya, kemudian dia menjadi mabuk, lalu karena itu dia kemudian melakukan berzina. Maka di sini masuk di dalam kategori al-baligh al-aqil. Meskipun secara hukum akalnya dia ini di kategori yang tidak berakal. Cuma dia ini sengaja mabuk. Beda hanya dengan kalau yang tidak muta'addi, yang tidak yang mabuknya itu tidak sengaja. Ya. Yang tidak muta'addi maksudnya gimana? Mabuknya tidak sengaja itu gimana? Dia meminum air biasa dan tidak ingin mabuk, memang air biasa, ternyata kemudian air yang diminum itu ternyata minuman yang memabukkan, atau minum sesuatu itu kemudian dia mabuk, itu namanya ghair muta'addi. Bisa jadi dia minum air biasa tapi oleh orang lain dikasih zat yang memabukkan, kemudian jadi mabuk kan? Nah, dia kan tidak ingin mabuk, itu ini ghair muta'addi. Jadi kalau muta'addi itu berarti sengaja mabuk. Dia ingin mabuk dengan meminum minuman yang memabukkan. Tahu bahwa itu minuman yang memabukkan. Yang dia minum memang sengaja ingin mabuk. Namanya muta'addi. Nah, pemabuk yang muta'addi ini apabila melakukan zina maka kena hukuman juga. Ya, kena hukum juga. Kemudian yang ketiga wal hurriyatu. Wal hurriyatu, merdeka. Wal hurriyatu, merdeka. Berarti kalau budak, ya, al-hurriyah al-kamilah itu merdeka sempurna. Merdeka sempurna. Ya. Berarti seorang budak, ya, meskipun dia sudah merdeka, tapi merdekanya itu belum 100%, maka tidak dikatakan mahson. Ya. Berarti kalau budak itu muba'at mukatab atau umul walad, maka tidak dikatakan mahson. Dia harus merdeka. Kemudian yang keempat, wujudul waqti fi nikahin sahih. Adanya hubungan seks, ya, dalam pernikahan yang sahih, pernikahan yang benar. Pernikahan yang benar. Baik itu menikah
melakukan wati ya dengan dari seorang muslim ya atau zimmi termasuk harbi meskipun itu apa namanya dengan zimmi atau harbi sekalipun ya, hubungan seksual tadi itu harus ini ya betul-betul memasukkan seluruh hasyafahnya atau kadar hasyafah itu hasyafah yang terputus di dalam farji pasangan, farji istrinya yang sahih yang dinikahi dengan nikah yang sahih. Nikah yang sahih itu kalau muslim berarti nikah dengan apa namanya dengan sama muslimah ya. Nikah dengan muslimah, nikah yang sahih, ada wali, ada ijab qabul, ada 2 orang saksi, setelah apa namanya bukan menikah dengan wanita yang haram dinikahi misalnya. Pokoknya nikah yang sahih lah ya, nikah yang sahih. Kalau misalnya nikahnya tidak sahih, nikahnya tidak benar, maka tidak menjadi muhsan. Nikahnya tidak sah misalnya, maka tidak menjadi muhsan. Atau tidak waqti, ya tidak ada waqti, tidak. Nah, misalnya dimasukkan ke dubur tidak kubulnya, ya, maka itu tidak dikatakan muhsan. Jadi harus wujudul waqti fi nikah sahih. Ada hubungan seks ya suami istri ya, pada farjinya dan pernikahannya pernikahan yang benar ya. Itu apa namanya syarat bahwa seseorang itu dikatakan telah berzina muhsan ya. Jadi 4 syarat itu harus terpenuhi. Kalau 4 syarat tidak terpenuhi maka tidak dikatakan zina muhsan. Wal 'abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Seorang hamba sahaya, hamba laki-laki, ya abad, hamba laki-laki, amatu dan budak perempuan, budak laki-laki, budak perempuan. Hadduhuma, had keduanya, hukuman keduanya itu nisfu haddil hurri, separuh dari hadnya orang merdeka. Jadi separuhnya had orang merdeka, separuh hukuman orang merdeka. Jadi kalau dijilid, dicambuk, kalau yang orang merdeka dicambuk kan 100 kali cambukan. Berarti hamba sahaya itu separuhnya, berarti 50 kali. Kalau orang merdeka itu diasingkan setahun, berarti hamba sahaya itu separuhnya, berarti setengah tahun. Adapun kalau ongkos selama diasingkan itu dibebankan kepada sayyidnya, Itu terkait dengan apa namanya had ya, haddu al-abad. Wa hukmul liwati wa ityan al-bahaimi ka hukm az-zina. Wa hukmul liwati, hukum liwat. Wa ityanil bahaimi, dan mendatangi hewan atau menyetubuhi hewan. Ka hukm zina, seperti hukum zina, artinya dosa besar. Ya, artinya dosa besar. Liwat itu artinya memasukkan kemaluannya pada dubur, ya, baik dubur laki-laki maupun dubur perempuan, itu namanya liwat. Ya. Itu dosa besar, hukumnya seperti hukum zina, termasuk apa namanya ibyanul bahaim, ya, menyetubuhi hewan, itu juga termasuk seperti hukum zina.
Wa man wati'a fima dunal farji uzzira. Wa man wati'a, dan barang siapa yang melakukan wati' fima dunal farji, pada selain farji. Barang siapa yang melakukan wati' kepada wanita lain, ya, atau misalnya menyentuh wanita lain, ya, melakukan wati' dengan wanita lain pada selain farjinya, misalnya memasukkan zakarnya pada misalnya di lubang surah, di lubang pusarnya, itu namanya melakukan wati', ya, pada selain farjinya. Selain farji seorang wanita ajnabiyah, maka di sini uzzira, maka ditakzir, tidak dihad tapi ditakzir, ya, dikasih hukuman tertentu takzir yang ditentukan nanti oleh imam, ya, ditentukan oleh imam. Wala yablughu bitta'ziri adnal hudud. Wala yablughu bitta'zir, wala yablughu, dan tidak mencapai bitta'zir, dengan ta'zir adnal hudud, terhadap had yang paling rendah. Tidak mencapai takzirannya kepada apa? Hukuman yang paling rendah. Artinya jika seorang imam, dari imam itu seorang imam khalifah, dia wajib mentakzir, ya, wajib mentakzir pada had yang paling rendah. Artinya fa'in azzara 'abdan wajaba an yanqusa fi ta'zirihi an 20 jaldah. Jika seorang imam khalifah itu mentakzir seorang hamba saja, maka wajib takzirannya itu kurang dari 20 cambukan. Kalau mentakzir seorang merdeka, maka takzirannya itu wajib kurang dari 40 cambukan. Ya. Karena itu 20 cambukan, 40 cambukan itu termasuk adnahat, had terendah, hukuman terendah bagi masing-masing dari hal itu. Ya. Ini yang berkaitan dengan masalah had, ya, haddu az-zani dan haddu al-la'id, gitu ya. Perlu dijelaskan di sini bahwa tadi kan dijelaskan bahwa liwat itu, hukum liwat sama dengan zina. Cuma di sini dikecualikan bagi seseorang yang melakukan liwat dengan istrinya. Orang yang melakukan liwat dengan istrinya, maka dia tidak ada had, tidak dihad, tapi ditakzir. Ya, orang yang melakukan liwat dengan istrinya, maka tidak dihad, tapi ditakzir. Ya. Jika dia melakukan liwat itu beberapa kali, berulang-ulang kali. Adapun kalau dia melakukan liwat dengan istrinya itu baru pertama kali, ya, tidak ditakzir. Ya. Tapi jika mengulangi berkali-kali baru ditakzir. Ya. Jadi mungkin itu ya untuk kesempatan kali ini, karena saya di sini masih ada cara, ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap sebagai amal soleh. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil salawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.